Halo kawan-kawan, selamat datang di channelku. Di sini untuk pertama kali di channel pertamaku ini. Nama saya Dewa Angga Putra, atau bisa dipanggil Angga. Di sini saya berasal dari produser Jepang. Saya juga NIM saya 17015811028. Ada alasan tersendiri kenapa aku nyebutin NIM dan prodiku, karena di sini uh, aku ingin menjalankan UTS dari program studi mata kuliah Manajemen Konflik Internasional atau MKI. Ada alasannya tersendiri di sini. Saya mengambil MKI ini program studi dari hubungan internasional ya, kalau mau tahu. Di sini aku mengikuti program studi Merdeka Belajar. Jadi kita bisa bebas mau ngambil uh, mata kuliah atau jurusan mana saja. Dan aku kebetulan juga ngambil di MKI ini karena emang aku tertarik juga untuk mempelajari ilmu-ilmu dalam hubungan internasional. Karena ya sedikit pas tuh cita-citaku dulu pengen masuk ke hubungan internasional, dan sekarang capean untuk belajar dari salah satu mata kuliah yang bisa aku pelajari. Oke, di sini pertama-tama saya juga mau membahas tentang manajemen konflik. Jadi manajemen konflik itu adalah sebuah cara yang untuk bagaimana kita menyikapi sebuah konflik yang terjadi, terutama ya untuk menyelesaikan sebuah konflik, cara-caranya. Jadi di sini bukan hanya pihak yang sedang berkonflik, tetapi juga dari ada pihak ketiga atau pihak sampingan yang uh, berusaha untuk menyelesaikan atau melerai konflik dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Biasanya orang-orang tersebut tuh kalau di dunia internasional tuh ada seperti PBB, itu mereka orang-orang yang netral, jadi tidak membela salah satu pihak manapun. Begitu. Nah, tujuannya untuk mempelajari ini itu untuk mengetahui apa-apa saja sih cara-caranya untuk meredakan sebuah konflik, eh, dan cara-cara mengatasi konflik tersebut tuh bagaimana, atau uh, apa sih yang harus kita sikapin kalau misalnya ada sebuah konflik di depan mata kita diem aja, atau emang kalau kita mengetahui cara-caranya kan kita bisa mengetahui sendiri ya gimana cara meredakan sebuah konflik tersebut. Nah, dalam manajemen konflik ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mempelajarinya. Jadi uh, ada hal-hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan untuk memecahkan sebuah untuk melakukan manajemen konflik ini. Yang pertama itu, kita nggak boleh berat sebelah. Jadi uh, kalau orang namanya berat sebelah, jadi misalnya ada konflik kita berat sebelah, terutama kita misalnya sebagai pihak ketiga, itu konflik tersebut akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Oke, jadi uh, konflik tersebut akan susah atau sulit juga untuk diselesaikan gitu. Jadi makanya kita nggak boleh memiliki sifat untuk berat sebelah. Dan oh ya, yang terpenting juga kita harus mengetahui akar masalah dari konflik tersebut itu apa sih. Jadi kenapa mereka bisa konflik, itu apa aja sih yang mereka lakuin, kenapa mereka bisa konflik gitu. Nah, itu harus diketahui juga. Oke, kemudian berikutnya ada jangan mencari siapa yang salah dan yang benar. Siapa yang salah yang benar itu nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kita mencari solusinya. Nah, jadi ada 4 cara untuk memanajemen konflik. Yang pertama itu ada akomodatif. Nah, akomodatif ini jadi kita mencari pihak yang ingin mengalah untuk gimana mencari sebuah kedamaian, atau inginnya nggak pengen ribut lah kita berdua lah. Misalnya contohnya di sini ada Teddy. Ini dia ikut vlog ini itu bukan dengan tanpa alasan. Jadi di sini ada alasan, dia sebagai contoh juga. Nah, si Teddy ini sama aku misalnya itu kita rebutan ikan salmon. Jadi misalnya Teddy belum makan berapa 3 hari, belum makan sama sekali 3 hari, makan terus ada ikan salmon di depan muka kita. Aku tadi baru makan, tapi karena masih belum kenyang jadi pengen makan juga lagi. Akhirnya kita konflik berdua nih, rebutan. Dia belum makan 3 hari, aku juga udah makan tapi masih lapar gitu kan. Nah, kita berdua konflik. Nah, karena konfliknya ya konflik khusus sederhana, misalnya dia nyakar-nyakar gitu atau aku juga ngonyang-ngonyang dia. Nah, tetapi karena konflik kita berdua cukup apa
vital. Jadi biar kita berdua bisa damai ya, jadi nggak usah ribet-ribet dah. Gue misalnya yang udah makan tadi karena udah agak kenyang, ya aku kasih aja dah ke dia deh, kasihan dia yang belum makan 3 hari, daripada nanti belum dia ngomel-ngomel, aku yang rugi juga, dicakar-cakar berdarah-darah, luka-luka. Nah gitu. Jadi itu contohnya dari akomodatif yang pertama. Kemudian yang kedua ada avoiding. Avoiding itu menghindar. Misalnya aku sama Teddy itu kita abis lagi konflik kemarin, misalnya kemarin kita konflik tentang gimana resep masak ikan salmon misalnya. Nah kita berdua konflik, Teddy pengen masak dengan cara begini, aku pengen masak dengan cara gini. Kemudian dia mau bahas lagi nih, ini gini nih yang bener nih, aku ngindar. Udahlah ya dah, terserah dah, ntar dulu aku mau lagi sibuk, ntar aja kita bahasnya lain kali. Nah itu untuk menghindarin sebuah konflik. Jadi memang nggak menyelesaikan masalah, tetapi diharapkan itu ntar akan lambat laun selesai sendiri. Jadi Teddy-nya lupa, akunya juga lupa. Jadi ya udah gitu aja. Itu avoiding. Kemudian ketiga ada kolaboratif. Jadi kolaboratif, misalnya Teddy pengen masak ikan salmon yang rasanya itu manis. Nah kalau aku nggak suka, misalnya aku nggak suka manis, jadi lebih pengen ikan salmonnya asem. Nah terus kita berdua konflik nih, aku mau pakein jeruk yang banyak, dia mau pakein gula yang banyak, kita berdua konflik. Nah tapi caranya itu dengan kolaboratif ini, kita berdua misalnya ya udah deh, mau ngalah deh, kita bikin salmon asam manis aja berdua, biar kita berdua bisa makan gitu. Jadinya itu kolaboratif. Jadi demi mencapai sebuah solusi kreatif itu harus diperlukan sebuah kolaboratif maksudnya. Oke, jadi itu ketiga. Kemudian yang keempat lagi, terakhir itu ada kompromi. Nah kompromi ini jadi kita berdua itu mengalah. Jadi misalnya nih kayak tadi yang rebutan belum makan 3 hari, aku udah makan tapi masih lapar. Yaudah gini deh, salmonnya kita bagi 2, tapi kamu agak banyak, yang potongan yang agak banyakan dikit, aku yang potongannya kecil. Nah itu termasuk kompromi. Jadi kita saling mengerti satu sama lain, kepentingan kita satu sama lain. Nah kemudian untuk contoh kasus tersebut itu tentunya hanya contoh kasus konflik sederhana ya. Konflik sederhana yang bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau untuk dibahas di internasional, jadi kalau di dunia internasional itu memang solusi cara penyelesaian masalahnya itu hampir sama dengan penyelesaian kita berdua, tapi dengan cara yang lebih rumit lagi kan, karena kedua belah pihak itu nggak hanya mementingkan untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan kelompok mereka seperti negara. Nah jadi makanya akhirnya mereka berdua ini yang berkonflik ini biasanya kasusnya tuh banyak macam-macam, yang nggak hanya misalnya karena pelanggaran batas wilayah, tapi juga bisa tentang perebutan sebuah wilayah. Nah untuk mencapai konflik yang baik, penyelesaian konflik yang baik itu harus diperlukan sebuah momen atau momentum, timing yang pas. Jadi kayak misalnya kalau kita ambil contoh dari dunia internasional, waktu itu ada Aceh dan Indonesia. Jadi GAM waktu itu, Gerakan Aceh Merdeka, mereka kan pengen negara Aceh didirikan dengan menjadi sebuah negara yang berbasis Islami. Tetapi kalau Indonesia kan kita berbasis Pancasila tentu saja, jadi pengen tetap Aceh bergabung dan tidak melepaskan diri. Nah kebetulan waktu itu Aceh itu lagi ada tsunami pada tahun 2004. Nah pas tsunami ini Aceh itu Indonesia mengajak GAM untuk berdiskusi. Nah karena GAM juga memerlukan bantuan juga dari negara Indonesia, karena hampir beribu-ribu nyawa dari Aceh, rakyat Aceh itu meninggal, dan termasuk banyak anggota agama mereka juga. Akhirnya mereka menyetujui, dan itu Indonesia juga menyetujui untuk memberikan otonomi otonomi spesial untuk Aceh. Makanya disebutnya kan daerah istimewa Nagara Aceh Darussalam. Begitu mungkin kalau untuk itu, karena itulah diperlukan sebuah momen. Jadi momennya itu waktu itu adalah tsunami di Aceh. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya dan sedikit bantuan dari Teddy juga.
Uh, Mungkin itu hanya contoh sederhana yang kita tunjukkan tadi, namun untuk di dunia internasional khususnya itu sangat mirip, namun pemecahan masalahnya yang agak lebih rumit dan lebih banyak problemnya, karena tadi kepentingannya itu bukan hanya kepentingan pribadi kita berdua saja, misalnya antara aku sama Teddy, tapi juga kepentingan sebuah negara. Makanya dari itu pentingnya pengertian manajemen konflik ini untuk nggak hanya untuk para uh, kaum pelajar, namun juga untuk umum juga diperlukan, karena manajemen konflik ini akan berguna sangat sangat berguna sekali. Sebenarnya batasnya tadi disebutkannya oleh Bu Penny itu 5 menit ya, namun karena ini kelebihan 5 menit 10 menit ya, jadi mohon toleransinya, karena yang saya sampaikan juga bukan hal yang tidak penting, karena penting juga, makanya saya sampaikan. Mohon maaf sekali karena melebihi batas waktu. Dan mungkin itu aja. Salam sehat semuanya. Saya Angga. Ini Teddy. Kita berdua pamit. Dadah.